bahwa anugerah itu semata-mata diberikan hanya kepada orang yang percaya. Allah tidak pernah memandang agama, sebab agama itu banyak batasan-batasannya. Allah tetap memberikan kesempatan kepada semua orang supaya manusia yang adalah ciptaan yang mulia ini itu diselamatkan. Bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh karena kelakuan kita. Pure murni 100% oleh karena anugerah daripada Allah. Kalau kita pakai ukuran timbangan antara jahat dan yang baik, lebih banyak mana? Lebih banyak jahat. Siapapun orangnya, tidak akan ada satu orang pun yang bisa selamat. Tetapi ini semata-mata karena Allah melihat ciptaan yang sejak semula itu adalah segambar serupa dengan Allah. Maka Allah berupaya, berusaha supaya manusia yang tidak bisa menolong dirinya sendiri ini ditolong oleh Allah. Kalaupun kita berkata, ya percaya. Percaya itu pun juga adalah pemberian daripada Allah. Manusia nggak bisa percaya karena dosa itu. Jadi apa usaha manusia ini? Perbuatan baik, kain kotor itu katanya. Jadi setelah kita diselamatkan, iya harus berbuat baik, harus berbuat terang. Tapi bukan itu yang menjadi syarat supaya kita ini selamat. Mutlak keselamatan itu adalah milik Allah. Dan kita nggak bisa membanding-bandingkan. Kenapa? Orang yang sudah berbuat baik kok nanti nggak diselamatkan? Ini anugerah. Yang namanya anugerah itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa dibanding-bandingkan dengan apapun juga. Memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, beribadah, iya itu wajib kita harus lakukan. Tapi itu bukanlah sesuatu hal untuk membalas cinta kasih Tuhan kepada kita, bukan. Cukuplah mengerti bahwa kasih Allah itu tidak terbatas dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam tanda kutip beragama Kristen, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah. Kalau kita harus melakukan hal-hal yang baik, lakukan. Tapi bukan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Memang itu kewajiban kita. Anugerah adalah pemberian dari Allah tanpa usaha manusia. Kita semua orang berdosa. Kalau ada orang yang mengaku bahwa aku orang yang kudus, aku orang yang bersih, aku orang yang suci, celakalah dia. Sebetulnya dia menipu dia dan juga menipu Allah. Kalau kita Kristen, tunjukkan bahwa kita ini Kristen. Berdoa, disuruh berdoa ya dalam nama Yesus. Yesus tidak bisa digantikan dalam hidup kita. Nama Yesus itu nama satu-satunya. Jadi tidak boleh ada orang yang sombong, aku sudah hidup kudus, aku sudah hidup suci. Bapak Ibu Saudara, kita semua ini adalah orang-orang hukuman harusnya. Orang-orang yang wajib merasakan yang namanya panasnya api neraka. Maut untuk selama-lamanya. Tapi karena Yesus yang berkorban buat kita, maka kita diselamatkan. Itulah yang namanya anugerah. Jadi kenapa kita perlu anugerah? Yang pertama karena kita ini sudah tercemar dengan yang namanya dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena upah dosa ini adalah maut, maka kita semua harus masuk ke dalam maut itu. Tapi karena Yesus, kita ini sudah ditanggung oleh Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Kita ini dibela, dibenarkan oleh Yesus. Tapi ingat bahwa kasih Tuhan, Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi. Kalau manusia menghakimi kita itu hal yang biasa. Itu memang manusia. Ya, itulah manusia. Tapi ingat, jangan pernah memandang manusia yang demikian. Jangan pernah kita ikut-ikut menghakimi. Tapi biarlah Allah yang membela kita, menyertai kita. Dalam hati orang mengaku dan dengan mulut kita harus percaya. Tapi ingat bahwa percaya itu bukan dari diri kita. Untuk menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Tuhan Yesus mengatakan itu bukan dari dirimu, tapi dari Bapa yang menaruh kepercayaan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita percaya itu bukan karena nenek moyang kita. Tetapi benar-benar Bapa sendiri yang memilih kita dan menempatkan rohnya untuk kita ini menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan
dan Juru Selamat.